nanti bonusnya cair semua. Hitungan saya harusnya sekitar 7-8 juta dapat lah ya, kira-kira gitu ya, apalagi kalau di akhir bulan dimaksimalkan lah. Berarti Bu Ilis sudah menerapkan konsep-konsep strategi. Oke, strateginya adalah begini. Oke, gua nggak bisa naikin jumlah nasabah gua sampai ribuan bulan ini, tapi gua akan naikin kualitas pembayarannya. Nah, seperti itu. Jumlah nasabahnya nggak naik tinggi ya. Bu Ilis bulan Desember jumlah nasabahnya 100. Bulan Januari ini udah mau tutup buku, nasabahnya 120. Berarti naiknya nasabahnya banyak. 125. Iya, banyak. Naiknya cuma 25, artinya 25% kenaikannya secara jumlah nasabah. Tapi kualitasnya yang ditingkatkan sama Bu Ilis dengan pembayaran minimal 1 tahun ya. Teman-teman sekalian, itu yang saya maksud menjadi kerja cerdas. Jadi dengan sumber daya yang sama, sumber dayanya sama, jumlah nasabahnya saya nggak bisa banyak-banyak. Kayaknya kalau 1.000 sebulan saya nggak sanggup. Ya kan? Sanggupnya berapa? Sanggupnya 100. Oke, 100 nggak apa-apa. Tapi naikin jumlah iurannya. Yang tadinya bayar sebulan, naikin jadi setahun, ya kan? Dengan begitu, maka penghasilannya berlipat-lipat ganda. Orang bayar setahun otomatis cair semua bonusnya. Ya, bonus tahap pertama cair, tahap ketiga cair, tahap kedua cair, semuanya cair bonusnya ya. Otomatis penghasilannya juga luar biasa. Dan saya juga sudah melihat, alhamdulillah teman-teman juga sudah mulai menerapkan strategi-strategi dasar yang diajarkan oleh Hiwa Praja. Ya, misalkan strateginya adalah jangan main-mainin ikan kecil terus, jangan nyari ikan kere terus, ya kan? Coba sekali-kali pergi ke laut, mancing ikan hiu, alhamdulillah. Saya kemarin ngelihat di grup sudah ada yang dapat ikan hiu, seperti Bu Penny, ya kan? Atau kemarin juga ada Abang Rian dari Bekasi, ya. Itu bisa mendapatkan luar biasa sekali, ya. Kalau dikali banyak itu, seandainya ada banyak yang bisa dinaikkan jumlah upahnya, maka luar biasa sekali itu, gitu. Maka malam ini, kalau kemarin saya dan beberapa wadah melakukan monitoring dan evaluasi yang diadakan oleh kantor BPJS Ketenagakerjaan masing-masing, maka malam ini saya mau melakukan monitoring dan evaluasi kinerja anggota Hiwa Praja. Bagaimana, apakah sudah dijalankan strateginya? Apakah sudah dilakukan tahapan-tahapannya? Apakah masih ada yang berharap sukses, tapi foto profil WhatsApp-nya masih gambar bunga misalnya ya? Jangan ngarep ya. Jangan ngarep bisa sukses, foto profilnya aja hubungannya BPJS Ketenagakerjaan. Postingannya malah tentang kue. Jangan berharap lah, jangan berharap ya. Karena Bu Ilis bisa dipercaya sama orang karena dia sudah membangun brandnya. Dia membranding diri sendiri dengan cara apa? Postingan-postingan TikTok-nya, ya kan, medsos-medsos, status-status WhatsApp-nya tentang kegiatan dia. Dengan begitu orang makin percaya. Orang yang ngelihat yang tadinya belum percaya, yang tadinya belum yakin, makin yakin sama dia. Bagaimana Anda bisa yakin mau ngedaftar sama orang yang statusnya itu tentang kue-kue, tentang jalan-jalan, tentang sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan BPJS Ketenagakerjaan. Mereka bukan tidak percaya pada BPJS Ketenagakerjaan, tapi tidak percaya kepada Anda, ya gitu ya. Dia tidak percaya pada apakah Anda bisa mengurus pendaftaran dengan benar. Anda bisa mendampingi dia jika terjadi kecelakaan. Maka dari itu, branding itu penting. Anda harus mengiklankan diri Anda lewat semua medsos yang Anda miliki.
Kalau ada Facebook, posting di Facebook. Kalau ada Instagram, TikTok, snack video, status WhatsApp, semuanya pasang semuanya, ya. Supaya apa? Semua orang yang kenal sama kita yakin dengan apa yang kita kerjakan. Kalau kita sendiri saja tidak yakin, bagaimana orang lain mau yakin? Tadi Bu Ilis bilang, saya sebelum berangkat, saya penuh keyakinan sama Allah. Saya pasti bisa, orang pasti tertarik dengan apa yang saya sampaikan. Alhamdulillah, diijabah sama Allah. Ya. Diijabah itu sama Allah. Kalau Anda berangkat dari rumah aja nggak yakin mau kemana, nggak yakin mau ngomong apa, ya kan? Nggak yakin apa yang mau dijual, udah ketemu orang tahu-taunya nawarin travel umroh misalnya. Buku kita BPJS Ketenagakerjaan nawarinnya travel umroh misalnya, ya. Bagaimana orang mau percaya sama kita? Kita aja percaya sama diri kita sendiri. Teman-teman, ya, semuanya yang mendengarkan ini, semua metode-metode, strategi-strategi yang saya sampaikan kemarin sudah beberapa orang menjalankan dan sudah ada hasilnya. Bahkan dari informasi dari Pak Lanin dari Bekasi, ada perisainya Pak Lanin, karena Pak Lanin wadah, ada perisainya Pak Lanin yang kenaikannya itu sampai 1000%. 10 kali lipat kenaikannya dari bulan-bulan sebelumnya, sebelum ikut Praja. Ya. Itu yang saya inginkan, supaya apa? Supaya Anda semuanya kaya, supaya Anda semuanya punya duit. Karena kalau Anda punya duit, baru Anda bisa hebat, baru Anda bisa setia sama pekerjaan. Bagaimana mau setia sama pekerjaan ini kalau hasilnya kecil? Ujung-ujungnya apa? Mencari penghasilan lain. Kenapa mencari penghasilan lain? Karena perisai tidak bisa diandalkan. Padahal bukan perisainya yang bisa diandalkan. Anda sendiri nggak bisa diandalkan. Gitu. Sudah diajarin caranya. Sudah dikasih tahu step-stepnya. Masih nggak dikerjakan. Tapi berharap sukses. Nah, itulah yang aneh, ya. Itulah yang aneh. Teman-teman sekalian, ya, teman-teman masih suka bermain ikan teri, pakailah strategi. Jangan main ikan teri nggak pakai strategi, akhirnya dapatlah satu nasabah bayar sebulan. Nah itu kayak Bu Ilis masih mainan ikan teri. Yang bayarnya 13.800, ya udah nggak apa-apa, tapi naikin kualitasnya dengan cara apa? Suruh bayar setahun, itu. Bagaimana caranya? Introspeksi apa yang kurang, ya. Modifikasi apa yang kira-kira harus dikerjakan. Contoh misalkan, Bu Ilis ngeliat iklan di medsos, ayo beli sekarang, besok harga naik. Dipakai sama Ilis. Padahal saya nggak ngajarin itu, ya, gitu ya. Nggak apa-apa, bagus. Modifikasi sementara itu bisa kerjakan, gitu. Ayo Bu, Pak, daftar hari ini. Kalau hari ini daftarnya, saya kasih diskon. Bilang aja kasih diskon sama saya, gitu. Saya urusin diskonnya. Seperti itu. Diskonnya nggak usah diomongin di depan, omongin di belakang. Jadikan diskon itu sebagai strategi untuk masuk ke hal yang kita ingin. Kita jelaskan dulu semuanya terakhir. Ayo Bapak Ibu, daftar sekarang. Kalau daftar sekarang, bayar langsung buat setahun, yang harusnya 200.000, 201.600, saya kasih diskon, cukup bayar 126.000. Yang ngasih diskon Pak, APBN Pak, bukan Bapak, bodoh amat. Bilang aja begitu. Gitu ya. Masyarakat mah percaya-percaya aja. Udah channel 50 jadi. Yang penting kita kan benar kerjanya. Kita daftarin langsung di tempat kalau perlu, biar dia paham, biar dia percaya. 5 juta.
Manusia akil. Karena masyarakat kita ini kan curigaan orangnya. Walaupun cuma 16.800 doang, kadang-kadang dia mikir. Dicokot berobat. Jadi kalau gue bayar 16.800 dibawa kabur, rugi gue. Maka dari itu strateginya dipakai. Ayo bayar sekarang, daftarin sekarang, aktif sekarang. Langsung ada tanda buktinya dari BPJS Ketenagakerjaan. Begitu. Gimana negara ini? Aduh Pak, saya nggak punya uang cash. Oke, nggak apa-apa, transfer. Padahal mah Transfer boleh. Begitu. Jangan awal-awal ngomong, udah ngomong. Ayo Bapak Ibu semuanya daftar sini. Cukup KTP sama uangnya ditransfer ke rekening saya. Salah strateginya. Orang akan bertanya, loh kok ini daftar BPJS bayarnya ke rekening pribadi? Kalau Anda sudah terkenal, nggak masalah. Kalau Anda belum terkenal, Anda orang baru, Anda perisai baru, itu masalah. Gitu. Orang akan berpikir, wah mau nipu gua nih, ya kan? Masa bayar BPJS, daftar BPJS kok bayarnya ke rekening pribadi? Maka dari itu strateginya dirubah, kalimatnya dirubah. Bapak Ibu semua, kalau mau daftar sekarang, ayo sini. KTP-nya bawa sini, duitnya sini, cash. Langsung saya daftarin sekarang juga. Bilang begitu. Kalau ada yang nggak bawa duit cash, Pak saya nggak punya uang cash, ya udah boleh transfer. Kalau nggak punya uang cash, transfer ke saya sini, saya daftarin sekarang. Begitu. Tapi kalau kita ngomong transfer duluan di depan, maka orang-orang masyarakat akan berpikir kita menipu dia. Walaupun cuma 16.800. Ya. Berapa nanti misalkan pada saat kita udah daftarkan berapa diskonnya? Nah, itulah kita bilang bahwa oke Bapak sudah saya masukin ini datanya nggak ada masalah. Bapak mendapatkan diskon 75.000. Jadi harusnya bayar 201.600, Bapak cukup bayar 126.000. Begitu. Jadi orang merasa, oh ya lumayan nih, gitu kan? Gila nih. Gitu. Ya, kalau yang ojol kan lebih enak kita ngomongnya ya. Kalau yang ojol, yang transportasi kita lebih enak lagi ngomongnya. Ayo, semua daftar sini. Kalau lu daftar sekarang, lu bayar sekarang, KTP-nya sini, duitnya sini, gua bisa kasih lu bonus, ya kan? Diskon 50%. Wah, kalau besok gimana? Besok udah habis, bonusnya udah hangus. Ya kalau dia nggak jadi daftar hari ini, habis ada lagi bonusnya, gitu ya. Sama kayak strategi orang jualan gitu, ya. Harga diskon sampai besok. Besok gitu lagi. Harga diskon sampai besok. Besok gitu lagi. Terus sampai kiamat. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, kita sudah membuktikan semua bahwa yang kita rubah cuma kalimat-kalimatnya aja. Ya. Semangatnya masih saya lihat masih bagus, masih sama seperti dulu, bahkan lebih semangat. Yang dirubah dari Bu Ilisa kalimatnya. Dari Bu Penny, mana Bu Penny? Mana Bu Penny? Coba, mana Bu Penny? Nah, Bu Penny yang apa? Kalimatnya atau orangnya? Yang dirubah. Waktu prospek dapat orang yang 20 juta itu yang dirubah apanya? Orangnya atau kalimat-kalimatnya, penjelasannya? Penjelasannya sih Pak. Penjelasannya. Bu Penny tetap yang itu, Bu Penny tetap yang cantik dari Cianjur, ya kan? Tetap sama orang yang seperti itu, yang dirubah apa? Kalimat-kalimat Bu Penny yang dirubah. Oh Bapak, ini manfaatnya ini. Oh, JHT-nya bisa diambil kapan aja. Ada manfaat meninggal dunia, ada aman kecelakaan kerja, ada manfaat beasiswa dan lain-lain. Berapa yang harus Bapak bayar? Oh, Bapak bayar sesuaikan aja sama upah yang Bapak mau, kan begitu. Coba seandainya Bu Penny ngomong dari awal bahwa ini pilihannya ada dua Pak, ada 16.800 dua program, ada 3 program 36.800. Kira-kira orang itu bakal ikut yang 20.600.000 enggak itu upahnya? Jadi itu enggak dong.
Enggak. Maka dari itu kalau ketemu orang, ya kan kira-kira orangnya kira-kira mampu nih, ya kan kira-kira orang ini kaya nih. Jangan ngomong 16.800. Kecuali kita turun ke lapangan, turun ke desa-desa yang Bu Ilis lakukan. Nggak apa-apa itu. Ini orang disuruh bayaran 20 juta misalkan, nggak bakalan mau kan, nggak bakal sanggup. Ya. Tapi kira-kira dia punya usaha, dia punya warung. Jangan ngomong 16.800. Jelasin dulu. Jelasin dulu manfaatnya. Apalagi orang-orang yang punya resiko kecelakaan kerjanya tinggi. Jelaskan bahwa ada manfaat beasiswa, ada manfaat pengganti upah. Berapa upah yang dikasih, yang ditaruh pada saat pendaftaran, ditulis pada saat pendaftaran, dikali 48 kalau kecelakaan kerja sampai meninggal. Begitu. Dijelasin dulu. Kalaupun nanti ternyata dia nggak sanggup dengan upah yang kita sampaikan, bisa diturunin. Ya. Kecuali Bapak Ibu turun ke lapangan, ke masyarakat, petani-petani semua, udah tua-tua semua, ya kan? Gak usah ngomong tinggi-tinggi, to the point aja. Karena yang mereka butuhkan cuma itu doang. Cuma jaminan kecelakaan kerja sama jaminan meninggal dunia. Tapi kalau anak-anak yang masih muda, masyarakat yang masih muda, ditawarkan JHT, masuk melalui JHT. JHT ini fleksibel loh, kita sama aja kayak nabung. Itu tawarkan dulu, Pak. Kayaknya mah dia nggak bakal mau, Pak. Walaupun saya tawarkan JHT, tawarin dulu, jelasin dulu. Kalaupun nanti akhirnya dia tidak ikut yang ya udah nggak apa-apa. Tapi jangan langsung di awal udah to the point 16.800. Ya. Kalau dari awal udah 16.800 mati kutu. Contoh misalkan kita ngomong nih ya, Bapak Ibu semua ada diskon nih 50%. Kalau Bapak bayar misalkan setahun ikut yang 16.800, Bapak cukup bayar 100.800 rupiah loh. Oke. Saya ikut yang setahun. Begitu kita input, pekerjaannya bukan transportasi, mati loh. Iya kan? Gimana mau menjelasinnya? Pak, ternyata enggak setengahnya nih. Ini cuma 126.000, Bapak dapat diskonnya cuma 75.000. Dasarnya apa? Kalau yang bertele-tele nanyanya. Tadi katanya setengahnya. Ini bisa jadi 126, dasarnya seperti apa? Nah, makanya strateginya di awal jangan ngomongin diskon. Ngomongin manfaat. Jadikan diskon sebagai senjata kalian semuanya. Kalau daftar sekarang sama saya kasih diskon. Tapi Pak, saya lihat memang ada program pemerintah diskon 50% untuk transportasi dan untuk yang lainnya di bulan April. Tapi nggak semua dapat. Nggak semua dapat. Orang-orang terpilih doang yang dapat. Kalau Bapak daftar sama saya sekarang, karena saya adalah perisai terbaik di kota saya, maka bisa saya ajukan, Bapak pasti dapat. Padahal mah dapat semua. Emang dapat gitu. Jadikan diskon itu sebagai senjata kita. Jangan disia-siakan diskon itu. Bapak Ibu sekalian ya, yang saya cintai, yang saya sayangi, yang saya banggakan. Ini, walaupun kita diskon, hitungan bonus kita itu tidak berubah. Ya, hitungan bonus kita, saya udah tanya tuh ke deputi ya, tidak berubah. Maksudnya tidak berubah gimana? Contoh, orang bayar 16.800 harusnya dapat diskon 8.400. Itu bonus tetap 2.500. Kalau dia baru, kalau kita mencapai target minimal 25. Tapi 15% iurannya jadi kecil kita. Coba kita hitung-hitung ya. Bayar orang dapat diskon, bayarnya 16.800.
Ya, 16.800. Ingat nih ya, tolong disimak. Yang lagi nonton apa segala macam matiin dulu. Saya nggak mau ulang-ulang ya. Ini strategi akhir tahun nih, akhir bulan nih ya. Jangan sampai salah. Terutama bagi Bapak Ibu yang belum mencapai 25 nasabah baru. Hati-hati kalian semuanya. Kenapa? Kalau tidak mencapai 25 nasabah baru sampai besok berakhir ya. Besok itu terakhir tanggal 31. Maka semua potensi bonus selama 3 periode, tahap pertama di bulan pertama, tahap kedua di bulan ketiga, tahap 3 di bulan ke-6, itu hangus semuanya. Potensinya hangus semuanya. Yang harusnya bisa dapat hangus semuanya. Maka dari itu, pastikan setiap bulan mencapai 25 nasabah. Bagaimana Pak caranya? Ya, cari nasabah yang baru. Kalau nggak nyampe. Contoh begini, 8.400 per bulan motornya di mana nih? Kita dapatnya berapa? 2.500 bonus ditambah 1.250 perak. Kalau 8.400 ya. 8.400 itu kita dapatnya ya 2.500 dari bonus ditambah 15% dari iuran. Iurannya 8.400. Berarti insentif iurannya adalah 1.250 rupiah. 50. Sebenarnya tepatnya 1.260 rupiah ya. Tepatnya 1.260 rupiah. Artinya apa? Kalau Anda bisa mendaftarkan satu orang yang akuisisi 8.400, duit itu akan balik ke kita sebesar berapa? 3.750 rupiah. Itu berarti hampir setengahnya duit itu balik. Dari 8.400 itu hampir setengahnya balik. Maka kalau yang sekarang ada yang sudah dapat nasabahnya itu udah dapat 20, kalau Anda nggak mendapatkan nasabah yang dia bayar sendiri, hebat. Cari orang yang KTP-nya akuisisi, saudara kek, siapa kek, bayarin sebulan. Yang penting nyampe tuh 25. Nggak bakal rugi. Karena hitung-hitungannya dia akan balik. Separohnya akan balik. Kalau yang udah 20, yang udah 20, bisa nih, yang 23, yang 24, jangan sampai tidak nyampe 25. Bagaimanapun caranya harus nyampe 25. Kalaupun harus nembak, tembak. Nembak tuh maksudnya gini ya. Nembak itu maksudnya kita ngedaftarin orang, ya, KTP orang, KTP keluarga kita, saudara kita daftarin, kita yang bayarin gitu. Maksudnya seperti itu ya. Tapi pastikan dia akuisisi gitu, bukan reaktivasi. Atau misalkan ada data, Anda punya data nasabah, misalkan nasabahnya belum bayar. Sedangkan kita nasabah baru 24 kurang 1. Daftarin aja dulu. Nanti awal bulan tagih ke dia. Tapi daftarin yang paling kecil. Ya. Kalau Anda nggak lakukan itu, 24 nasabah akuisisi Anda hilang percuma begitu aja, nggak ada gunanya. Dan itu sampai yang harusnya dapat bonus sampai 6 bulan ke depan, itu nggak ada. Tapi kalau levelnya Bu Ilis, levelnya Pak Sanusi, nggak mungkin lah dipakai itu, ya kan? Strategi itu nggak mungkin dipakai, ya kan? Pak Sanusi udah 380 lebih, udah hampir 500, ya. Bu Ilis sudah 126. Buat kalian-kalian yang masih di bawah 25, kalau misalkan sudah di atas 20, tapi belum nyampe 25, besok, ya, besok Anda harus pastikan semuanya dapat 25. Bagaimanapun caranya.
Kalau perlu dibom, bom. Ya. Kalau nembak itu satu, dua, kurangnya tuh nembak. Pakai data apa, kayak data siapa, kayak itu nembak namanya. Kalau lebih dari 5 dibom namanya itu. Contoh. Anda udah dapat nih yang ikut yang setahun. 18 orang ikut setahun. Berarti itu bonusnya otomatis semua cair dong. Kalau yang 2 program berarti 10.000 cair tuh. Berarti kalau ada 18 orang nasabah yang akuisisi bayarnya setahun semua, dikali 10.000, 180.000 tuh harusnya dapat duit. Anda nggak paksakan tuh dapat 25 besok, ya. Maka 180.000 yang harusnya Anda dapatkan hilang percuma. Bagaimana Pak caranya supaya saya nggak kehilangan duit saya seperti itu Pak? Gampang. Pastikan dapat KTP yang akuisisi 7 biji. Bayarin. Ya kan? Balik tuh duitnya separuh. Rugi separuh. Itu namanya ngebom. Ya. Jadi kemungkinan Anda akan rugi. Tapi masih bisa balik itu duit. Bonus itu yang harusnya hilang 180.000 mungkin cuma dapat 100.000 doang gitu ya. Itu strategi terakhir. Strategi terakhir untuk orang-orang yang nggak dapat 25 nasabah. Tapi untuk kalian-kalian yang semua sudah semangat, yang saya lihat ya luar biasa lah, banyak lah pokoknya lah ya. Itu pasti udah nggak ada masalah lah ya kalau buat levelnya Bu Ilis, levelnya sengklek.com ya, nggak ada masalah itu ya. Sengklek.com udah 200 semua saya lihat itu ya. Luar biasa. Buat yang lain ya, buat yang lain pakailah strategi itu. Ya. Masih banyak strategi, kita ini masih ngomongin tentang ikan teri aja ya. Ingat teman-teman sekalian. Ya. Ya, sebentar. Sebentar coba di-mute dulu. Di-mute dulu semuanya. Selain saya di-mute dulu. Katanya ada yang kresek-kresek katanya. Ya, di-mute dulu ya suaranya ya. Sebentar, siapa lagi nih yang belum di-mute? Oke. Ya, buat teman-teman sekalian, ya. Banyak hal yang kita bisa pakai dalam menyampaikan kalimat-kalimat presentasi kita di lapangan. Saran saya, ya, kalau 16.800 dan 36.800 itu saya anggap